Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel atau penggunaan Microsoft Excel untuk membuat beberapa pekerjaan seperti pengolah data. Ya, dalam hal ini kita akan mencontohkan bagaimana mengelola data nilai, bisa nilai mahasiswa atau nilai siswa menggunakan Microsoft Excel. Dan kemudian juga nanti di contoh-contoh yang akan disertakan di sini ada beberapa tabel lain selain tabel nilai yang bisa dikelola dengan Excel. Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan kita praktekkan. Jadi kita tidak hanya belajar tentang menu-menu, kemudian tools yang ada di Microsoft Excel dan menggunakannya di dalam sheet di Excel-nya, tapi juga kita akan mempraktekkan langsung dengan membuat beberapa model tabel dalam mengelola data siswa. Oke, di sini ada pengenalan. Pertama kita akan membuat tabel ini dulu. Di sini ada daftar nilai. Nah, ini ada daftar nilai sebagai contoh, tapi tentu kita bisa menggunakan kasus lain dengan menggunakan cara-cara yang sama, misalkan bagaimana membuat header, menambahkan data, memberi warna, dan selanjutnya nanti kita akan menggunakan juga format. Sebelumnya kita di file kedua kita akan menggunakan menu filter yang menampilkan data ya. Nah, kemudian juga untuk mengurutkan data dan seterusnya. Kemudian ada format atau menampilkan format data, misalkan data untuk currency atau uang dalam bentuk rupiah, kita tambahkan datanya dengan simbol Rp atau menggunakan IDR. Nah, kalau ini formatnya seperti apa dan bagaimana cara melakukannya dan seterusnya, kita bisa perhatikan nanti. Dan kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat format untuk nilai, kita kasih indikator warna berbeda. Misalkan nilai yang rendah kita kasih warna merah dan seterusnya. Kemudian untuk hadiran kita juga tambahkan format warna seperti ini. Nah, jadi kita akan perhatikan satu-satu. Kemudian bagian yang sangat penting yaitu bagaimana menggunakan rumus-rumus di dalam Excel. Bagaimana menghitung dari misalkan jumlah barang kemudian dikalikan harga satuan, jadi kurangi dengan diskon, akhirnya kita mendapatkan total, bayar dan seterusnya. Nah, sama juga misalkan bagaimana menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya hanya dari kode yang sama. Dalam hal ini kita menggunakan kita ingin menampilkan keterangan kelulusan dan kita menggunakan kode huruf dari tabel sebelumnya yang ini untuk menampilkan data keterangan lulus di tabel kedua. Baik, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita ke yang pertama. Kita akan membuat tabel ini. Seperti biasa, kalau sudah terbiasa menggunakan Excel, buka di Excelnya, kemudian di file kita buat file baru. Ya. Pilih new. Nah, kemudian di sini ada beberapa template juga. Jika kita sudah mahir dan kita ingin menggunakan bentuk atau template yang sudah disediakan oleh Microsoft, ya kita bisa tinggal memilih template yang ada di sini. Nah, tapi di sini kita akan mulai dari yang baru, masih kosong. Oke, seperti itu. Nah, kita membuat tampilan seperti ini ya. Jadi kita ambil dulu ini nomor, NIM, nama, dan kehadiran, kemudian tugas-tugas, PS, final. Nah, kita bisa mulai dari sini. Nomor, kemudian di sini NIM, nama, kehadiran, tugas-tugas, kehadiran,
Kemudian di sini tugas, nanti di bawahnya tugas 1, tugas 2, dan TS final, TS atau UAS final. Kemudian nilai akhir, nilai akhir, kemudian huruf. Oke, dan terang. Terakhir kita kasih keterangan kelulusan. Oke, keterangan. Oke, nah kalau kita ingin menambahkan keterangan di atasnya, kita bisa insert row baru di atas header ini. Kita klik kanan di sini, kanan pada row 1, dan insert. Nanti dia akan ditambahkan. Nah, demikian juga kalau kita ingin menambahkan di samping ini, kita tidak mau terlalu rapat ke sebelah kiri, kita bisa menambahkan insert kanan pada kolom A, kemudian insert. Nah, sekarang kita berada di posisi ini. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan data. Nah, kita bisa mengetikkannya manual. Anggaplah misalkan kita mengetikkan. Oke, kita coba saja dengan data. Oh ya, ini harusnya 1 di sini nih ya. Oke, kemudian dari kehadiran misalkan kita kehadiran 16 atau kehadiran 100%, 16 kali hadir, so kita bisa berinya nilai 100 kehadiran. Kemudian tugas 1, tugas 2, kita beri nilai saja, apply nilai 87, sudah nilai 87, dan nilai akhir ya kita kasih 8 dengan nilai A, terus bahannya sangat oke, dan seterusnya. Kita bisa menduplikasi ini yang menambahkan data berikutnya. Caranya kita blok. Kita hanya butuh data sampel. Tadi caranya kita blok. Mulai dari sini kita klik tahan sampai semuanya terpilih. Setelah itu ini diklik tahan, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, kita ubah. Di sini oke, nilainya sama seperti itu. Oke, selanjutnya kita format seperti halnya yang di tabel contoh tadi. Ini kita ingin dua sel ini kita satukan, sama seperti ini kita satukan, nanti di sini baru bisa. Oke, perhatikan dari sini kita blok dulu, boleh kita blok dulu. Nah, selanjutnya kita pilih menu ini untuk bordernya. Nah, bisa pilih ini, maka bordernya akan seperti ini. Tandanya pilih di home, kemudian pilih tanda border, tinggal kita pilih mau bordernya seperti apa. Kalau misalkan kita kembalikan, nah kita pilih border luar saja yang bordernya tebal, nah, kita dapatkan ya seperti itu, border yang diberikan hanya pada border luarnya,
yang di dalamnya tetap ada. Nah, kita bisa lebih jelasnya tampil ketika garis-garis yang ini gridnya tidak kita tampilkan. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada gridnya. Kita bisa uncheck. Nah, seperti itu sehingga garis-garis tadi sudah tidak tampilan. Kalau kita ingin kembalikan untuk memudahkan kita, bisa dikembalikan. Oke, jadi ada di menu view-nya, kemudian di tab menu view, kemudian di menu grid lain. Oke, kembali ke sini. Nah, ini kita kembalikan. Oke, nah, selanjutnya kita kembali pilih border ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin satukan dua sel ini. Caranya pilih, klik, tahan, kemudian tarik turun ke bawah sampai terpilih dua-duanya. Setelah itu pilih menu di home. Ini menu merge center. Nah, boleh kita hanya merge saja. Nah, boleh kita tengah terus garisnya dijadikan tulisannya dijadikan ke tengah. Oke. Ini tengah. Lakukan hal sama di sini. Ini juga. Ini khususnya ini. Ya ini juga sama ya. Nah, kemudian ini kita lakukan yang sama, tapi kita pilih yang di sebelahnya. Yang sama. Nah, ini sama yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur lebar dari setiap kolom. Kalau nomornya ini kita tidak membutuhkan yang terlalu lebar, kita bisa persempit, kecil. Caranya tempatkan kursor di sini, kemudian klik, tahan, kemudian tarik. Seperti itu. Nah, yang ini bisa lakukan sama, tapi ini kita tarik lebih lebar lagi. Ini sama juga. Kemudian ini ya hanya diperlebar sedikit. Nah, ini biarkan seperti ini. Kita perkecil saja. Nah, ini ya tidak masalah seperti itu. Kita perkecil saja juga. Oke, ini juga kita perkecil. Nah, ini kita perkecil. Nah, ini kita bisa mengaturnya dari situ, perlebar dari kolomnya. Oke, selanjutnya ini kita jadikan ke tengah. Headernya masih dia dari sisi horizontalnya dia sudah tengah, tapi di vertikalnya masih ke bawah. Kita mau naikkan ke atas, jadi dia berada di posisi ini tengah. Ini juga di sini dan seterusnya sama seperti yang di sini. Oke, caranya pilih saja semua, kemudian di menu home, terus di sini ada alignment, kita bisa pilih ya, dia di tengah sekaligus di tengah dari vertikal horizontalnya, dua-duanya di tengah. Kita klik, ini sudah. Nah, kemudian supaya lebih jelas headernya, kita bisa ganti warnanya di sini. Home sama tanda bucket, pilih colornya. Kita bisa memilih warna yang kita sesuaikan ya. Oke, boleh warna yang diinginkan. Nah, kita juga bisa menjadikannya bold. Caranya sama, pilih. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan di sini bahwa ada satu header, kolom header yang kelihatan tidak muat di selnya.
ya karena tulisannya terlalu panjang. Nah, kita bisa memisahnya. Karena ini terdiri dari dua suku kata nilai akhir. Kita bisa menempatkan akhirnya di bawah, nilainya di atas. Caranya pilih ini, kemudian ke menu practice. Jadi, ini akan diatur, disesuaikan dengan apa lebar dari sel. Seperti itu. Datanya sudah ada, kemudian kolomnya sudah jadi kita tambahkan. Oke. Nah, selanjutnya untuk lebih menambahkan data kita bisa menginput manual atau bisa juga kita menyalin dari tabel yang sudah ada. Anggaplah kita sudah memiliki tabel, kita ingin menyalin, masukkan ke sini. Oke. Nah, caranya kita ambil dari tabel yang sudah kita buat tadi. Ini hanya pilih dari sini. Oke. Kita ingin menyalin cukup 5 saja. Oke. Caranya jadi kita menyalinnya dari NIM. Jadi nomor tidak kita ambil. Oke. Jadi, kemudian kita copy. Kita ada tanda kopinya di sel yang kita copy dan pindah kemari. Nah, tadi kita mulai dari ini, berarti kita pastenya di sini. Oke. Oke. Kita paste di sini. Di sini ada berapa opsi untuk paste. Nah, kalau kita ingin pilih yang ini, maka format dari tabel asal ya yang kita copy dari file yang tadi itu akan dimasukkan juga ke sini. Nah, kalau kita ingin menyalin teksnya saja, kita bisa milih yang pasti pilih saja. Dan ini yang kita perlukan. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah menyalin beberapa data. Oke, selanjutnya ini bisa kita tambahkan, tuliskan, bisa kita tuliskan manual, bisa juga seperti ini, kita klik, tahan, kemudian tarik ke bawah. Ya, setelah dua-duanya terpilih, baru kita arahkan kursor ke sini, ke sudut bawah, lalu klik lagi, tahan, lalu tarik. Otomatis ditambahkan. Nah, kemudian kita kasih border, ini bordernya belum ada, sama prosesnya seperti tadi, ini dipilih, tahan, klik, tahan, kemudian tarik sampai semuanya terpilih, lalu pilih bordernya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan garis atau latar yang selang-seling, warnanya berganti. Jadi kita bisa pilih ini, pilih semuanya, sel yang akan kita ganti backgroundnya. Lalu pada menu daripada tab home, terus ada menu style, ya di sini ada format as table. Nah, di sini pilih tanda panah ke bawah. Nah, silahkan pilih kira-kira format table yang sesuai atau yang diinginkan. Oke, untuk menyesuaikan dengan headernya kita pilih saja yang ini. Boleh yang ini saja. Kita coba. Nah, kita anggap bahwa kita sudah punya header di atas. Oke. Kita tes. Oke. Nah, ini sudah berganti warna. Nah, sayangnya ini dianggap sebagai header. Nah, ini bisa kita kemudian kembalikan. Nah, masuk di data, ini dipilih dulu, masuk ke data, kemudian hilangkan filter. Nah, kemudian yang di desainnya, nah ini kan didesain sebagai tabel, itu bisa kita kembalikan. Ya, caranya pilih, lalu pada tab desain, kemudian ini kita convert ke row. Ya, seperti itu. Ini sudah kembali. Nah, ini tadi terpilih sebagai header, kita kembalikan. Nah,
formatnya ya bisa kita atur, atau untuk mudahnya ini kita atur ulang. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita menambahkan data, maka otomatis format ini akan berulang. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Terusnya kalau kita menambahkan dan seterusnya. Oke, nah untuk bordernya bisa tinggal tambahkan di sini, di klik dan ini kasih border dan seterusnya. Ini ya harus sesuai dengan tipe datanya. Kalau angka ya angka, supaya backgroundnya bisa berulang. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita menerapkan sekuritas atau kita proteksi tabel kita, supaya hanya bisa diedit atau dibuka oleh orang tertentu yang memiliki passwordnya atau kata kuncinya. Oke, sebelum itu kita save. Pertama kita rename dulu ini. Caranya pilih sheet-nya, klik kanan, kemudian pilih rename. Kita kasih nama nilai 01 sebagai file 1. Selanjutnya kita akan simpan file ini. Caranya pilih file, kemudian save atau save as, boleh. Kalau pertama kali disimpan bisa pilih di save. Nah, selanjutnya kita akan menyimpannya di folder ini saja, pelatihan. Oke, kita beri nama nilai 01. Nah, selanjutnya kita akan memproteksi file ini. Caranya sebelum di save kita pilih di tools, kemudian pilih general option. Nah, di sini password to open atau kata kunci untuk membuka file. Kalau ini kita berikan, maka orang tidak akan bisa membuka ini kalau tidak memiliki kata kunci. Kita kasih kata kunci misalkan 123, kemudian password to modify untuk mengubah file ini. Jadi orang untuk bisa mengedit ini harus memiliki password. Kita kasih passwordnya sama 123. Oke, kemudian 123 untuk verifikasi passwordnya, kemudian 123 untuk password untuk modifikasi. Oke, selanjutnya save. Oke, sudah. Nah, kita bisa close. Oke, terus tutup. Kita coba buka. Nah, ini tadi nilai 01. Maka kita dihadapkan pada password. Oke, kalau kita salah masukkan, kita kasih masuk 123 password yang kita masukkan tidak sesuai. Nah, sehingga filenya gagal untuk dibuka. Oke, kita coba lagi. Kali ini kita masukkan password yang benar, 123. Nah, sekarang ada password untuk membuka, kemudian ada password untuk mengubah atau memodifikasi file tadi.
Nah, anggaplah kita tidak memasukkan password untuk memodifikasi, sehingga kita mau membuka dengan akses read only atau hanya untuk dalam kondisi atau mode pembacaan saja. Kita pilih. Oke. Nah, begitu misalkan kita ingin mengubah ini, misalnya 90, kita ubah, ingin kita save, maka tidak akan bisa tersave. Ya, kenapa? Karena kita tidak memasukkan password untuk memodifikasi. Kita membukanya dalam mode read only. Oke, seperti itu. Oke, untuk bisa modifikasi kita harus tutup dulu. Kemudian kita membukanya. Pertama kita masukkan password untuk membuka 1, 2, 3. Kemudian untuk modifikasi kita juga masukkan 1, 2, 3. Sehingga ketika kita mengubah nilai, dan kita save, nilainya bisa tersimpan karena kita sudah masukkan password yang benar. Ya, demikian untuk tutorial pertama atau pelajaran pertama penggunaan Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan menggunakan berapa fungsi-fungsi Excel berikutnya pada video selanjutnya.